Injil yang singkat. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu kata hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, lalu ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita masih ingat bahwa pergaulan kita antar teman-teman kita, antar sesama kita, ini mengalami perubahan mulai tahun 70, 80 mungkin masih enak-enaknya bergaul sama-sama, berbeda pendapat, berbeda orang, berbeda agama, ini bergaul dengan leluasa. Tidak ada hal-hal yang saling menyudutkan, saling menolak. Kamu bukan kelompok saya, bukan kelompok saya. Tidak ada. Tak enak saja bergaul semacam itu. Tetapi mulai tahun-tahun 2000-an, ya, mulai tahun-tahun ini nampak jelas ada pembedaan. Kelihatannya kok berbeda-beda ini. Orang tidak lagi bergaul dengan rukun, damai. Tapi wah, kamu kelompok sana, wah itu. Itu ada pembedaan, semakin tajam, makin hari makin tajam. Apa yang harus kita lakukan kalau kondisi sosial masyarakat seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia. Dunia ini semacam ini. Baik dan buruk selalu ada dalam hidup kita. Ada juga hal-hal orang-orang yang kejam, tapi banyak juga orang-orang yang baik. Orang yang baik hidup dengan penuh kerukunan. Tapi kemudian muncul orang-orang yang jahat, hidup dengan permusuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menyadari bahwa ilalang dan gandum ini tumbuh bersama-sama. Tuhan nampaknya membiarkan orang tumbuh bersubur. Bola di tangan kita. Mari kita gerakkan bola ini. Bola kebaikan-kebaikan. Kalau hidup kita sama seperti mereka, kita carut-marut, kita habis, kita disepelekan, kita hancur. Maka kita harus menyiapkan diri kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi dalam bacaan pertama tadi juga begitu. Tuhan Allah memang baik, Tuhan Allah baik. Tetapi kita dididik oleh Tuhan Allah bahwa orang-orang benar harus berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang berdosa, biarkanlah kita beri suasana pertobatan agar dia kembali ke jalan yang benar. Mungkin diri kita juga demikian, mungkin diri kita sama dengan mereka. Tadi adu domba, kita difitnah, kita juga ikut. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau ada, maaf, di tempat yang lain, ada ketua legio, ketua pemuda, ketua OMK, aktif sekali membaca, menulis, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba saat-saat pernikahan hilang, lepas kendali, menikah di tempat yang lain, tidak di gereja lagi. Kita memang prihatin akan hal ini. Tetapi ingat bahwa banyak orang, banyak ketua-ketua mudika, banyak orang yang masih tetap bertahan. Itu adalah fenomena kejadian dalam hidup sehari-hari kita. Ada yang semacam itu. Maka sekali lagi kita harus berbenah diri, kita harus menyiapkan diri, kita harus kokoh dalam iman kita. Yesus kita akui dengan bangga. Inilah iman gereja, inilah iman para rasul. Kita harus setia. Dan ini tidak hanya kita lakukan, tapi juga kita perdalam iman ini. Lalu yang kedua, kita harus memperkuat diri dengan hantaman-hantaman dari luar. Mungkin ada orang-orang yang cemburu dengan kita, yang iri hati, ingin maksud untuk menjatuhkan kita, seperti ketua legio, ketua mudika tadi. Jatuh lalu tersungkur dan terus mengikuti mereka. Kita harus memperkuat diri dari hantaman sana sini, dari ilalang yang terus menggerogoti kita. Kita gandum. Mari kita juga bermain dengan mereka, bergaul dengan mereka, kuat tahan banting. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang akhirnya yang ketiga kita harus berdoa memohon kepada Tuhan agar kita diampuni. Karena hidup kita jatuh bangun. Mungkin ketua mudika itu waktu jatuh, ya sudahlah. Tapi menjelang tua, usia 50, bertobat. Dia sendiri bertobat, membiarkan anak-anak dan istri yang lain silahkan sana memeluk agama lain. Tapi kami bertobat. Itu semua dilakukan dengan sadar dia bertobat. Mungkin semacam itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berdoa kepada Tuhan, diri kita dan anak-anak kita agar selamat dari dunia semacam itu. Apakah kita juga berdoa untuk orang-orang lain? Harusnya berdoa. Bapak Ibu percaya atau tidak, saya selalu mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dalam doa-doa saya sore hari, berdoa untuk umat SMTB secara keseluruhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dapat kita lakukan di tengah-tengah gelombang pasang surut dunia ini. Bahwa hidup kita memang seperti itu. Hidup di dunia ini berapa? 60 tahun, 70 tahun jika kuat. 80
80 paling wis seok-seok, sengkleh. Hingga kita diterpa angin, diterpa. Kalau hidup kita itu meskipun jalan seok-seok, hidup kita kuat, langgeng, itu adalah Tuhan yang memberi. Hidup kita, aduh saya ini capek, tapi diterpa ke gelombang, diterpa ilalang semacam ini. Tapi tetap setia kepada Tuhan, tetap doa kepada Tuhan. Maka saya salut kalau ada orang-orang yang sudah tua, orang geledekan naik kursi roda. Oh, enggak ada. Kursi roda ini. Masih setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang penting bahwa liturgi Ekaristi harus dirayakan. Liturgi Ekaristi ini jantung dalam hidup manusia. Ini adalah sumber hidup. Maka saya harus menerima tubuh Kristus, agar dikuatkan diri kita. Karena memohon kita tidak bisa mengandalkan manusia, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus waspada, kita harus gembira, renyah, hidup dengan sesama kita yang lain. Mungkin sesama kita yang lain juga tertarik dengan hidup yang kita miliki, hidup yang penuh semangat, hidup yang penuh gairah, tertarik. Tapi mereka tidak berani menunjukkan dirinya. Saya berbeda dengan keluarga saya berbeda dengan yang lain. Mungkin tidak berani. Tapi kita harus tetap kokoh meskipun jalan seok-seok, penyakitan, sudah nunuk-nunuk, sudah naik kursi roda, didorong orang, tapi tetap setia mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, berdoa untuk umat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan pencobaan-pencobaan. Kita tetap tegar, hidup ini adalah hidup di dunia. Kelak kita, kalau kita bertahan, kita akan bahagia bersama Tuhan. Amin.